Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Yustian. Nah, di episode kali ini kita akan membahas sesuatu hal atau kita akan belajar mengenai ini. Tema kali ini adalah kita akan belajar mengenai sertifikat elektronik. Kenapa ini penting? Karena nantinya di bulan Agustus semua PKP itu kan nanti akan atau harus membuat bukti potong atau bukti potong pasal 23 atau e-Bupot 23. Nah, salah satu syaratnya adalah dia harus menyertakan atau dia harus sudah terlebih dahulu membuat sertifikat elektronik. Bagi PKP sendiri sebenarnya kalau dia sudah PKP dan dia sudah menggunakan faktur pajak atau e-faktur, seharusnya sertifikat elektronik ini sudah dia peroleh. Nah, di sini kita hanya akan belajar saja bagaimana sertifikat elektronik itu diberikan dan apa saja syarat-syarat pengajuannya. Baik, kita akan masuk ke materi kali ini, sertifikat elektronik. Nah, kita akan berbicara tentang definisi itu sendiri, sertifikat elektronik. Definisinya adalah sertifikat elektronik atau digital sertifikat adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik sebagai identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh DJP, Direktorat Jenderal Pajak, atau penyelenggara sertifikat elektronik. Gitu. Jadi, ya semacam sertifikat digital atau tanda tangan digital yang dikeluarkan oleh DJP dalam hal ini, atau oleh penyelenggara lainnya, kalau sifatnya yang bersifat umum. Nah, ini adalah tentang definisinya. Nah, sekarang kita masuk ke aturannya, aturan tentang sertifikat elektronik itu sendiri. Untuk aturannya, itu ada di Perdirjen atau Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 4 tahun 2020. Baru aja kemarin dikeluarkan, mulai berlaku per tanggal 13 Maret 2020 tentang petunjuk teknis, pelaksanaan administrasi NPWP, sertifikat elektronik, dan pengukuhan PKP. Jadi, aturan ini baru. Jadi, untuk saat ini, itu kan hampir semua layanan di JP itu kan online. Nah, salah satunya sertifikat elektronik ini. Walaupun untuk saat ini, untuk pengajuan sertifikat elektronik, itu mungkin belum bisa secara online. Nah, setelah kita tadi aturan, nah sekarang tempat pengajuannya. Tempat pengajuannya adalah kantor pajak atau kantor pelayanan penyuluhan konsultasi perpajakan atau KP2KP tempat wajib pajak terdaftar. Artinya dia tidak bisa sembarang tempat, hanya tempat kantor pajak dia terdaftar. Jadi misal kalau saya tinggalnya di Bandung, kemudian terdaftarnya di Jakarta, maka mau nggak mau saya harus ke KPP terdaftar di sana. Jadi untuk saat ini belum bisa di kantor pajak terdekat atau di tempat-tempat lain. Untuk saat ini ya, bisa jadi nanti mungkin akan diperbarui. Nah, sekarang dokumen persyaratannya. Apa aja sih dokumen yang harus kita lampirkan atau kita siapkan? Nah, pertama, dokumen sertifikat elektronik ini, jadi di situ ada formulirnya. Jadi kita harus isi dulu formulirnya. Formulirnya ada di per dirjen tadi ya, atau kita bisa search saja dokumen persyaratan sertifikat elektronik, atau silakan buka di formulir perpajakan di situs pajak.go.id. Nah, formulir ini harus diisi, kemudian ditandatangani dan disampaikan ke kantor pajak terdaftar tadi. Nah, kemudian dilampirkan juga. Nah, untuk orang pribadi, jadi kalau orang pribadi PKP, kemudian dia juga mau mengajukan sertifikat elektronik, maka pertama dia harus menunjukkan asli dan fotokopinya. Jadi aslinya ditunjukkan, kemudian diserahkan fotokopinya. Berupa, kalau dia WNI, berarti dia harus menunjukkan KTP atau kartu tanda penduduknya. Tapi kalau bagi WNA, ya paling tidak dia harus menunjukkan paspor atau kitasnya. Kitas atau kitab, kartu izin tinggal tetap atau yang terbatas tadi. Kemudian dia juga harus punya NPWP, jadi dia harus menunjukkan dan juga menyerahkan fotokopinya, kartu NPWP atau surat keterangan terdaftarnya atau SKT-nya. Dan kemudian selain itu juga biasanya kita diminta untuk menyerahkan soft copy foto yang orang tersebut gitu. Nah, dalam hal ini untuk orang pribadi dia harus datang sendiri, tidak bisa diwakilkan kecuali ada kondisi-kondisi tertentu.
Nah, kalau kondisi tertentu artinya dia harus menunjuk surat kuasa atau dia harus menunjuk kuasa dan harus menunjukkan surat penunjukannya. Nah, kira-kira kondisi tertentu itu seperti apa? Nah, kondisi tertentu yang pertama adalah jika orang tersebut itu sakit ya, dan dibuktikan dengan adanya surat keterangan rawat inap. Kemudian, kalau misalkan dia sedang menjalani masa hukuman pidana gitu, atau misalkan dia sedang menjalani penyanderaan oleh kantor pajak, maka dia juga bisa diwakilkan dengan syarat adanya surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan. Kemudian atau kondisi tertentu lainnya, misalkan ada bencana alam atau kebakaran dan sebagainya yang itu di luar kewenangan atau kekuasaan dari orang tersebut. Nah, artinya dia bisa atau dia bisa menguasakan. Tapi jika di luar kondisi ini, maka dia harus datang langsung. Kayak tadi ya, misalkan dia kondisinya atau posisinya sekarang lagi di Bandung, sementara terdaftarnya di Jakarta. Nah, mau nggak mau, maka dia harus mengurus sendiri ke Jakarta. Kecuali dengan kondisi-kondisi tertentu tadi. Itu untuk yang orang pribadi. Nah, berikutnya adalah kalau dia posisinya adalah badan atau perusahaan. Maka yang pertama adalah dia harus menunjukkan identitas diri salah satu pengurus, salah satu saja. Nah, bisa berupa KTP dan NPWP itu bagi WNI ya. Tapi kalau bagi WNA ya berarti paspor dan juga NPWP apabila sudah ada. Tapi kalau belum ada ya nggak masalah, berarti cukup paspor aja atau kitab tadi. Dan dokumen pendirian dari badan tersebut. Bisa berupa akte pendirian atau dokumen perubahan atau dokumen yang menunjukkan bahwa badan ini berdiri. Bisa surat keterangan, akte, dan sebagainya. Nah, kita bicara tentang pengurus. Siapa sih pengurus itu? Nah, pengurus itu paling tidak adalah orang-orang atau orang yang nyata-nyata memiliki wewenang. Bisa direktur, komisaris, kemudian ya apa? Ya intinya yang bisa ketua atau siapapun yang ditunjuk yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Kemudian namanya itu tercantum dalam SPT tahunan di tahun pajak terakhir. Jadi misal kalau sekarang tahun pajak 2019 kemarin ya, tahun pajak terakhir 2019, maka namanya dia harus tercantum di daftar pemegang saham atau daftar susunan pengurus. Namanya harus tercantum di situ. Nah, bagaimana jika tidak ada di situ? Tidak ada di SPT terakhir atau tidak ada di akte pendirian, bisa jadi dia masuk belakangan. Maka dia harus menunjukkan fotokopi surat penunjukannya atau pengangkatan dia sebagai pengurus. Jadi misal SPT-nya tahun lalu udah dilaporkan dan orang ini belum ada. Maka dia harus menunjukkan bahwa, Pak, ini loh saya sudah diangkat jadi pengurus di perusahaan ini. Ini ada aktenya, ini ada dokumen penunjukannya. Dan pengurus ini bisa lebih dari satu ya salah satu bisa. Artinya dia sendiri yang harus datang. Jadi tidak bisa diwakilkan juga, sama seperti orang pribadi tadi. Dan sama juga dia harus melampirkan soft copy foto terbarunya. Soft copy foto. Jadi yang orang pribadi juga dia harus melampirkan soft copy fotonya dan juga yang pengurus tadi. Dan biasanya ada dokumen-dokumen tambahannya, misalkan ini tergantung kebijakan masing-masing kantor pajak ya. Bisa jadi agak berbeda, tapi kurang lebih intinya sama. Jadi dia hanya untuk lebih verifikasi aja, memverifikasi kira-kira misal dia sudah lapor SPT tahunan atau tidak, kemudian buktinya apa, kemudian dokumen-dokumen ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Biasanya seperti itu. Hanya masalah verifikasinya saja datanya. Kemudian jangan lupa di sertifikat elektronik itu ada masa berlakunya. Sertifikat elektronik itu masa berlakunya hanya 2 tahun dari sejak diberikan. Jadi kalau misalkan hari ini diberikan, maka 2 tahun kemudian dia sudah tidak berlaku lagi. Nah, bagaimana jika sudah tidak berlaku? Maka dia harus mengajukan baru lagi seperti pada saat pengajuan awal. Jadi dia harus melengkapi dokumen lagi, pengurusnya atau orang pribadinya langsung yang harus mengurus. Dan ini berlaku lagi 2 tahun kemudian. Gitu. Jadi harus diperbarui terus tiap 2 tahun.
Bagaimana jika tidak bisa? Atau bagaimana jika telat memperbarui? Ya artinya semua produk-produk elektronik yang dari DJP, maka itu tidak bisa digunakan. Termasuk misal kita mau buat e-faktur, mau buat bukti potong, itu tidak bisa digunakan. Jadi dia harus update terlebih dahulu sertifikat elektroniknya, maka baru bisa digunakan kembali. Jadi dia tidak bisa minta nomor seri dan sebagainya. Kemudian untuk tambahan informasi juga, sertifikat elektronik ini harus ada yang namanya passphrase. Passphrase ini hanya semacam kuncian, kuncian untuk menggunakan sertifikat elektronik. Nah, passphrase ini yang membuat adalah wajib pajak sendiri. Jadi misal ketika saya mau mengajukan sertifikat elektronik, maka kita harus sudah sediakan nih kira-kira passphrase ini seperti password ya. Seperti password. Nah, yang bisa atau yang menulis passphrase adalah wajib pajak sendiri. Jadi nanti kita sediakan sertifikat elektroniknya, kemudian untuk membukanya, wajib pajak sendiri yang harus memasukkan passphrase-nya. Bisa angka dan huruf alfanumerik. Gitu. Jadi wajib pajak sendiri yang harus mengaktifkan sertifikat elektronik ini. Nah, bagaimana misalkan dia lupa, hilang dan sebagainya? Maka sertifikat elektronik ini bisa kita unduh lagi di situs Innova atau bisa minta ke kantor pajak yang terdaftar tadi. Jadi kita bisa istilahnya bisa kita unduh lagi, bisa kita berikan lagi sertifikat elektronik yang baru. Tapi sebenarnya ya sertifikat elektronik ini tidak berubah ya, hanya kita unduh saja lagi, kita download lagi yang baru. Baik, kurang lebih seperti itu untuk pemahaman tentang sertifikat elektronik. Ini nanti akan dibutuhkan apabila nanti PKP akan membuat faktur pajak dan juga bukti potong. Karena nanti di bulan Agustus 2020 nanti seluruh PKP, seluruh pengusaha kena pajak wajib menggunakan e-Bupot dan juga sudah menggunakan e-faktur kan. Artinya semua layanan elektronik atau layanan digital dari DJP itu sudah harus menggunakan sertifikat elektronik. Jadi silakan diajukan mulai dari sekarang, kemudian siapkan dokumen-dokumennya tadi dan juga passphrase-nya. Dan juga apabila masih yang sudah kemarin dibuat, silakan kita cek dulu kira-kira sudah mau 2 tahun atau tidak. Kalau sudah mau 2 tahun, siap-siap ajukan permohonan baru lagi. Terima kasih atas waktunya dan semoga video ini bisa memberikan pencerahan bagi Anda. Silakan subscribe apabila channel ini berguna dan silakan beri komen atau pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.